Mengetahui kasih Kristus. Setiap orang Kristen harus mengenal kasih Kristus dan bagaimana memilikinya. Mengapa orang Kristen harus mengenal kasih Kristus? Mengapa orang Kristen harus mengenal kasih Kristus? Ada 3 alasan. Mengapa orang Kristen mengenal kasih Kristus? Alasan yang pertama, agar dikuatkan secara rohani. Jadi ketika kita mengenal kasih Kristus, kita akan dikuatkan secara rohani. Karena dengan kita mengerti akan kasih Kristus, saat kita mengalami persoalan-persoalan, banyak sekali janji Tuhan di Alkitab yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Saat kamu sakit, kasih Kristus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saat semua jalan buntu, kasih Kristus berkata bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bila aku yang buka, tidak ada orang yang bisa menutup. Bila aku sudah tutup, tidak ada orang yang bisa buka. Betapa luar biasa kasih Kristus itu. Sehingga kita kuat. Agar dapat percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Agar mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Itu yang menjadi doa dari Paulus. Supaya kamu dikuatkan. Kenallah akan kasih Kristus itu. Dengan kita mengenal akan kasih Kristus, agar kita dikuatkan secara rohani. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin kita juga tidak bisa berkumpul di sini, beribadah di sini. Tapi kita mendapatkan kekuatan di tengah-tengah pandemik karena kasih Kristus. Haleluya. Kasih Kristus. Kasih yang luar biasa itu. Diberikan kita rohnya. Diberikan kita kuasanya. Diberikan kita kesanggupan. Sehingga kita mampu memasuki hari-hari kita di masa-masa yang sulit. Ini semua karena kasih Kristus. Dan ini yang menjadi doa Paulus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita kuat. Sehingga kita mampu oleh karya Roh Kudus. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, alasan mengapa orang Kristen harus mengenal kasih Kristus? Agar dapat mengalami kebesaran kasih itu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Aku berdoa di ayat 18 supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan melampaui. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Kristus itu tidak dapat diukur dengan apapun. Alkitab berkata betapa lebarnya. Dunia ini bisa diukur lebarnya. Bisa diukur panjangnya. Ketinggian juga bisa diukur. Kedalaman juga bisa diukur. Orang naik pesawat terbang kalau naik Boeing 737. Kira-kira kurang lebih 9 km di atas sana. 30.000 sampai 33.000 kaki di atas permukaan laut. 9 sampai 11 km ketinggian di langit sana. Dari bumi, dari tanah. Itu bisa diukur kemampuannya. Ya. Dalamnya laut bisa juga diukur berapa dalam
dia menyelam. Lebarnya, luasnya, semua diukur, bisa. Tapi kasih Kristus itu, gak ada satupun yang bisa mengukur tinggi, dalam, luas, dan lebarnya. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Luar biasa. Betapa hebat kasih itu. Kita dapat mengalami kebesaran kasih Kristus. Baik secara pribadi kita dapatkan besarnya kasih Tuhan. Dan itu dibuktikannya tidak memilih-milih siapapun. Dia rela mati di Golgota. Dia rela tersalib di Golgota. Tidak memilih-milih siapa orang berdosa. Apakah orang yang banyak dosa, setengah dosa, atau sedikit dosa. Orang kaya, orang miskin, yang berpangkat, yang tidak berpangkat. Tuhan tidak memilih-milih kepada siapa dia mau memberi kasih-Nya. Hanya kepada orang siapa yang mau menerima, mau membuka hatinya. Tapi dia tidak memilih-milih siapa-siapa yang mau dia selamatkan. Kasih-Nya itu dia berikan lewat pengorbanannya di Golgota. Lewat dia mati di kayu salib. Kasih-Nya itu begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Tidak ada yang bisa mengukur kasih itu. Dan kasih itu sampai kepada kita dan kita alami itu sampai hari ini. Haleluya. Betapa luar biasanya kasih itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya. Luar biasa ini. Dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Dengan apa kita bisa memahami? Dengan kita mengalami ini. Sampai hari ini kita bisa ada. Kita alami kasih Kristus. Haleluya. Kita alami, kita bisa beribadah, kita bisa melayani. Kita masih sehat, kita masih bisa lakukan aktivitas. Inilah dalamnya kasih Tuhan. Inilah lebarnya kasih Tuhan. Inilah tingginya kasih Tuhan. Inilah panjangnya kasih Tuhan. Gak bisa diukur kasih Tuhan itu. Dan itu kita alami masing-masing. Kita punya pengalaman masing-masing tentang kasih Tuhan. Saya mungkin punya pengalaman, ibu bapak punya pengalaman. Semua kita punya pengalaman akan kasih Tuhan. Termasuk dalam keselamatan kita. Di mana kita ditangkap oleh Tuhan, di mana kita dimenangkan oleh Tuhan, di mana kita menerima keselamatan itu, berbeda-beda peristiwanya. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kasih Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Di masa pandemi ini kita masih bisa ada seperti malam ini karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita syukuri. Kita nikmati anugerah kasih yang luar biasa ini. Itulah pentingnya kita mengenal akan kasih Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita penting mengenal akan kasih Kristus agar kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kita mengalami kuasa yang tak terbatas yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang ke-20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turut-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengenal akan kasih Kristus itu. Kita mengalami kepenuhan daripada Allah. Kepenuhan itu tidak lain juga bicara tentang kuasa yang tidak terbatas di dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Ada kuasa yang hebat. Ada kuasa yang dahsyat. Dengan kuasa itu dikatakan di sini kita melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kuasa yang daripada Tuhan itu yang mengerjakan banyak perkara itu ada juga dalam diri kita. Makanya dalam diri orang-orang percaya itu selalu ada hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perjalanan-perjalanan hidupnya itu selalu dalam mujizat. Setiap hari
selalu ada mujizat, selalu ada mujizat. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam dirimu dan dalam diriku yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Haleluya. Makanya selalu dalami kasih Tuhan itu. Dalami terus kasih Tuhan. Rindukan, selidiki terus akan kasih Tuhan. Karena di dalamnya ada kuasa. Kuasa yang mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa yang akan melakukan kemuliaan. Disinilah kita akan terlihat di situasi-situasi yang sulit ini, bagaimana kuasa itu bekerja memelihara hidup kita. Haleluya. Bagaimana kuasa itu menuntun langkah kita. Bagaimana kuasa itu memberikan kita semangat. Bagaimana kuasa itu menolong kita. Kuasa dalam diri kita ada kita miliki karena kita mengenal akan kasih Kristus. Kuasa kebangkitan itu, kebangkitan Kristus itu diberi kuasa itu kepada gereja yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita semua ibu bapak terus mengetahui akan kasih Kristus. Karena dengan kita mengetahui kasih Kristus, kita dikuatkan secara rohani, kita akan mengalami kebesaran kasih itu, dan kita akan mendapatkan kepenuhan dari kuasa itu. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang tidak terbatas. Tuhan memberkati kita semua.